lanjut ya ke area belakang ya Mas. Ini banyak semak belukar. Ya, ada jalan nggak? Ada. Awas, kameramen awas. Hati-hati. Takutnya kameramen kita jatuh kayak yang waktu itu. Kameramennya kurang tinggi. Maaf dan. Tunggu itu. Kita udah di area belakang ini mau berarti ya Mas ya. Mau ke sebelahan dulu kita nih. Ayo ke depan. Sana aja Mas. Ke depan. Di depan dong. Saya pohon bikin penasaran Mas. Kira-kira ada sosok apa dari pohon ini? Di pohon ini nih banyak sebutnya perempuan ya, pada bergantungan, cuman yang tadi ular itu kan lagi tinggal di sini. Ini ada beberapa ya ular ya. Bentar, ini lagi. Ada sekitar 12 ular, cuman dia warnanya beda-beda Mas ya. Warnanya beda-beda. Terus ini ada apa ya? Ada cahaya merah di sini. Cuman enggak terlalu terang cahayanya. Mau nggak ke sana? Coba di situ ada ya agak luas ini areanya. Kalau tepatnya Beda kayak yang kemarin Mas. Yang di mana itu waktu itu ya? Adalah di pabrik tempat bekas pemilihan padi. Oh, yang kemarin baru tayang itu ya? Udah di sini aja. Agak luas nih. Jadi untuk yang tadi dijelaskan untuk pasar tersebut ada di sebelah sana ya. Pusat. Di sebelah sana, di pas belakang Mas Dede. Terus untuk yang ada kerajaan atau clothingnya dia ada di sebelah, di belakang saya. Yang itu tongkat itu tadi Mas sana ya tongkat ya? Di sini Mas, di tongkatnya jadi meskipun di barangnya ada ditanam ya, cuman di gainnya tuh dia di atas, muncul di atas dia, di atas. Terus jadi itu tongkat, di ke atas itu tuh ada seperti kerajaan kecil Mas ya, seperti pendopo lah sebetulnya, seperti pendopo. Jadi ratunya dia ada di belakangnya, cuman di belakangnya udah ada. Di situ banyaknya pasukannya perempuan semua Mas, banyak. Untuk para leluhur kita, apakah ada yang menggunakan media seperti tongkat itu untuk menumbal tanah itu Mas? Banyak juga Mas di sebelah sini Mas. Untuk menggunakan tongkat atau tombak itu pernah digunakan ya. Saya pernah mendengarkan cerita dari perjalanannya Syekh Subakir yang penumbal tanah Jawa. Beliau juga pernah menggunakan dua pusaka yang pernah saya baca, saya dengar. Pertama menggunakan batu hitam yang untuk digunakan untuk mengusir para jin yang ada di Gunung Tidar. Terus juga untuk tombaknya itu dia ditancapkan tepatnya konon katanya di Gunung Tidar juga. Jadi emang ada beberapa leluhur kita yang menggunakan, para wali juga menggunakan tumbal-tumbal seperti itu untuk menetralkan khususnya lokasi-lokasi yang cukup sakral ya. Jembatan, terus ibaratnya pembangunan suatu bangunan Yang gede ya? yang besar lah, ibaratnya perusahaan PT, pelabuhan seperti itu, tuh pasti dia menggunakan suatu tumbal. Cuma tumbalnya beda-beda ya, ada yang menggunakan ya tadi pusaka, batu mustika atau dan lain-lainnya. Tapi kira-kira itu tumbal yang ibaratnya sangat berpengaruh, tumbalnya itu dari apa? Apa manusia atau barang? Sebenarnya untuk tumbal itu banyak kegunaannya sih Mas. Jadi tumbal yang digunakan seperti yang sering kita dengar tumbal manusia
Jika di awalnya dengan diberikan oleh tumbal manusia, maka setiap per beberapa tahun itu akan menagih. Jadi sosok atau penguasa yang di lokasi itu dia pasti akan menagih, meminta tumbal tersebut. Kadang-kadang tumbal itu kan ada yang untuk satu kali menetralkan lokasi, ada juga yang yang dengan perjanjiannya beliau akan meminta di setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau beberapa tahun sekali, dan meminta lagi tumbal yang sama seperti itu. Ya namanya pasajin Mas ya. Mungkin dia pertama minta kepala kambing, mungkin beberapa tahun kemudian dia akan minta kepala manusia, kita nggak ada yang tahu kan. Makanya kalau bisa ya jangan menggunakan tumbal yang bersifatnya yang bernyawa. Kalau bisa menggunakan ya seperti batu mustika atau pusaka-pusaka seperti itu. Terus juga kan tumbal yang sering kita dengar, tumbal itu untuk yang pesugihan. Nah kalau untuk tumbal pesugihan, biasanya dia di awal tumbal itu seperti alat tukar Mas. Dia seperti alat tukar. Ibaratnya kita menginginkan harta dari bangsa mereka atau bangsa jin, otomatis apa yang kita berikan kepada bangsa jin itu timbal baliknya apa gitu kan. Ibaratnya si jin itu pasti akan berikan harta kekayaan kepada kita, membantu dalam usaha kita, tapi apa yang kita kasihkan dengan mereka, pasti mereka itu minta tumbal. Nah tumbal itu pasti 99% tumbalnya pasti tumbal manusia, tumbal nyawa. Pak mendengar seperti itu, keinget yang pas penelusuran di mana tuh Mas, di jembatan Gamon. Itu kan Gamon kan banyak tuh meminta korban tuh, hampir berapa tuh, 1000 apa 900 Gamon lebih. Cikalong Yang Gamon. Oh ya Gamon, yang jembatan Gamon tuh. Habis itu ini apa, banyak meminta korban manusia. Iya 97 tumbal nyawa manusia. Jadi di sana itu emang ada sosok jin golek kencana ya. Jadi dia harus memakan itu 1000 harusnya itu Mas. Harusnya 1000, cuman dia baru mendapatkan 97 kalau nggak salah. Jadi banyak kecelakaan ya yang ya walau alam banyak yang disebabkan beberapa persennya oleh gangguan makhluk astral. Ini nanti kita akan coba mediumisasi aja di lokasi ini Mas, biar mempercepat waktu. Kita akan coba mediumisasi untuk mendapatkan apa ya, informasi gambaran di lokasi ini lebih jelasnya seperti apa dengan mediumisasi. Satu lagi nih Mas, untuk tumbal itu apakah kalau misalkan kita cabut, apakah bisa atau tidak Mas? Cuma seperti apa Mas? Tumbal misalnya dari non tadi yang tongkat itu, yang pusaka ya seperti pusaka kita ambil, apakah ada akibatnya untuk daerah terdekat? Pasti ada Mas, pasti ada. Namanya tumbal itu kan awalnya kan untuk menetralkan ya, tujuannya untuk menetralkan. Jadi kalau kita main sembarangan ambil, itu bisa aja keambil, cuman dampaknya pasti akan berakibat dengan lokasi tersebut, terus juga pada bisa jadi orang tersebut, terus juga berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Itu bisa aja dicabut, cuma kan pasti ada dampaknya Mas. Namanya itu dibatnya ditumbalkan itu untuk menetralkan lokasi tersebut, sekarang malah kita ambil. Makanya yaitu terserah ya, khususnya untuk kita pribadi JAD, kita jangan sembarangan untuk mengambil pusaka atau barang, khususnya yang sudah dahulunya untuk ditumbalkan di lokasi tersebut. Jadi kita jangan sembarangan ambil, takutnya malah ada akibatnya buat tempat tersebut dan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang tanya lagi Mas Dani. Ya, cukup. Mungkin mediumisasi aja lah. Langsung ya, Biar jelas juga. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe. Tenangin, relax, fokus. Ini nanti dia bakal masuk sendiri kok. Jadi ini sahabat Jade ini akan masuk ya, salah satu punggawa yang ada di lokasi ini. Ini beliau yang ingin menyampaikan beberapa pesan. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang lebih bagus lagi ya.
tenang. Bisa berdiri nggak? Bisa saya bantu, ayo. Sampurasun. Assalamualaikum. Gak bakal bisa jawab ya. Sampurasun. Sudah ditunggu. Ditunggu sama siapa? Ratuku. Oh, ratu kalian. Iya ya. Siapa ratunya? Nyai Cempakasari. Nyai Cempakasari. Oh, jadi ratu yang sosok ular naga itu, dia namanya Ratu. Itulah Nyai Cempakasari. Silakan. Ya udah, makasih ya. Ada yang mau sampein lagi nggak? Cukup. Gini, yang tadi jelaskan ini penjaga. Kamu penjaga di sini tadi ya? Makasih tadi udah bukain kita gerbangnya ya. Jadi ini tadi yang penjaga di depan itu, Mas. Penjaga yang depan, ular hitam yang tadi. Jadi ini dia cuma nyampein pesan. Emang tadi saya juga udah dapat undangan suruh agak maju ke depan. Nanti saya habis ini maju ke depan, coba kontemplasi sebentar. Mungkin ada tambahan informasi ya dari sosok ratu tersebut. Oke, makasih informasinya ya. Sampurasun. Pulang ya. Ya sini Mas. Oke sahabat JD, nanti saya akan coba kontemplasi sebentar ya di agak ke sana. Nanti Mas Dede sama Mas Andi tunggu di sini aja bentar ya. Kita agak-agak ke depan. Nanti kalau agak lama kamera diredupin dikit Mas, matiin aja yang satu ya lampunya. Ya kalau agak lama dimatiin dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah selesai nanti saya kasih tahu buat nyalain lagi kameranya buat di on kembali. Masih on kameranya Mas? Masih. Jadi tadi dapat tambahan informasi sedikit ya. Jadi sosok beliau itu tadinya diambil satu pasang. Tongkatnya ada satu pasang, laki-laki dan perempuan. Cuman yang tongkat perempuannya masih tertangkap di sini. Yang tongkat laki-lakinya pernah ada yang ngambil. Tongkat laki-lakinya itu ada yang ngambil. Jadi yang laki-laki itu agak kecil. Kalau ibaratnya yang tongkat saya contohin ya, ibaratnya tongkat perempuannya agak segini,
yang laki-laki itu agak kecil, di bawahnya itu ukurannya agak kecil. Terus tongkat itu pernah ada yang mengambil di lokasi ini. Jadi itu ada penyebabnya, ada sumbangsinya ya, ada penyebabnya atau sumbangsinya dengan tutupnya bangunan ini. Jadi kalau agak terbata-bata maaf, jadi ini soalnya lagi sambil dengerin sosok beliau ngasih informasi buat kita. Di tongkat itu diambil, ada spiritual yang pernah narik pusaka di tempat ini. Jadi itu ditarik, bangunan ini pas masih buka ya, bangunan ini pas masih ada, masih beroperasi. Terus ada beberapa spiritual yang mengatakan ada pusaka di titik pusat ini, ada satu pasang, ada dua gitu kan, satu laki-laki satu perempuan. Jadi yang ketarik itu yang laki-lakinya. Jadi si ratu ini sebenarnya ada pasangan, maaf ya, pasangan suaminya. Jadi itu ketarik, jadi bawanya agak jauh, terus si ratu ularnya ini dia merasa tidak terima dan marah. Jadi seperti membabi buta, dia mengganggu dengan cara mengganggu para pekerja, para pegawainya. Astagfirullahaladzim. Ini dia mulai ngewujud di sebelah kanan kita ini, sebelah kanan saya. Ini udah pada datang ya, sosok punggawa ular semua. Jadi dia murka, dia ibaratnya mengganggu pekerja-pekerja yang ada di tempat ini dulu pas masih beroperasi ya. Terus nggak lama dari itu, ada sekitar beberapa tahun kemudian tempat ini pun tutup. Jadi emang ada sumbangsi beberapa persen gitu ya, gangguan dari sosok-sosok astral yang ada di sini. Itu juga emang beliau menyampaikan kalau tempat ini itu sering digunakan tempat untuk bermaksiat. Jadi pas ini tutup, tempat ini tutup, tidak digunakan, banyak muda-mudi pasangan perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang bukan pasangan suami istri datang ke sini untuk melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang pergaulan bebas. Ada yang mabok-mabokan, kumpul di sini banyak ya. Yang saya lihat cuman tadi agak ada banyak gitu kan. Banyak laki-laki, perempuan pada minum-minum, mabok seperti itu. Udah ibaratnya udah pada mabok, mereka pada maaf ya melakukan seks bebas. Jadi memang banyak di tempat ini dilakukan hal-hal seperti itu, dan beliau pun tidak suka, tidak menyukainya. Cuman emang ada beberapa sosok yang namanya sosok jin. Ada yang sengaja menggoda, ada juga emang niat awal manusia itu tersendiri. Jadi niat awalnya udah jelek, jadi mereka cuma ngebisikin dikit doang, ya udah kejadian lah. Ya alhamdulillah ya, untuk penelusuran malam ini kita cukup mendapatkan informasi yang menurut saya udah cukup. Ya mudah-mudahan lokasi ini nanti bisa digunakan kembali, karena sayang ya ini lahannya cukup luas. Jadi ini udah banyak sekali semak belukar ya, udah nggak keurus banget. Soalnya emang lokasi ini juga saya baru tahu kemarin ada lokasi ini beberapa ya sekitar 2 bulan ke belakang. Baru saya ngeh di sini tuh ada bekas PT ini. Makanya disurvei, ada waktu, udah alhamdulillah cuaca cerah, kita langsung ke lokasi. Ya, alhamdulillah ya untuk sahabat CAD, untuk penelusuran malam ini saya anggap selesai. Nanti kita akan bergabung sama Mas Dede dan Dani. Udah di ini aja kamera ya, ini banyak semak belukar di sini. Oke sahabat CAD, kita bergabung ya bersama Mas Dede dan Mas Dani sama tim yang lain. Masih on kan kamera?
Gimana, aman? Aman mas. Tadi sebentar ada yang ngerasain mas. Mas Dani. Oh, masih on. Santuy. Gimana tadi kontemplasinya, Mas? Kontemplasi. Kontemplasi. On kamera kan? On kan? On. Gimana mas? Bisa diceritakan tadi sebentar kontemplasinya mas. Jadi diambil ininya aja ya, untuk kontemplasi tadi. Alhamdulillah ada beberapa cerita yang saya dapatkan. Jadi yang pertama, di sini dulunya emang ada, sebenarnya ini ada 2 pusakanya mas. Ada 2, satu pasang ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang tongkat perempuannya dia agak panjang, cuman yang laki-laki dia agak pendek mas. Nah terus, jadi ini kita bicara tentang masalah gaibnya ya. Jadi pas bangunan ini masih berfungsi, masih digunakan, ada beberapa spiritual yang sengaja menarik pusaka tersebut yang laki-lakinya. Jadi sengaja ditarik, terus si pusaka itu dibawa agak jauh, mungkin nyebrang lautannya, mungkin udah nggak kedeteksi. Jadi si ratu sebenarnya dia punya suami. Nah suami itu di pusaka yang laki-lakinya yang dibawa itu. Jadi si ratu yang di sini tuh dia murka, nggak terima pusakanya atau suami itu diambil gitu kan. Jadi dia membabi buta, dia mengganggu pegawai itu sibanya, para pekerja yang ada di tempat ini. Ya wajar lah dia murkanya berarti ya. Itu tadi menjelaskan juga ya, kalau di sini tuh emang sering digunakan untuk tempat-tempat bermaksiat mas di sini itu. Di sekitaran sini. Di banyak ya muda-mudi gitulah, kumpul-kumpul pada minum-minum ya, pada mabok udah gitu, berlangsung melakukan tindakan seksual, seks bebas lah, yang kayak gitu mas ya. Ini biasanya Mas Dede sih yang kayak gitu. Untuk Mas Dani, apa yang dirasain nih ikut penelusuran kita yang kedua ya? Yang pertama kan di mana tuh? Di Pamanukan, Seberang. Seberang. Pas tikungan Kerani. Ya, tikungan Kerani. Oh berarti udah 3 kali Mas Dani ikut kita ya? Sama yang di rumah, yang di apa tuh Mas Dayat? Ya, yang di Jati Baru. Ya. Gimana mas? Bisa diceritakan ke kamera? Ini baru masuk kamera nih, biasa di belakang terus, dia nggak pernah mau ikut. Malu, biasa malu. Ya, apa yang dirasain mas? Seru sih, cuman apa? Mungkin di sini karena welcome kali ya. Jadi agak tenang juga, hawanya juga agak enak. Meskipun di sini sosoknya banyak ya yang mengitari kita, cuman mereka nggak berani dekat banget gitu mas. Jadi ada penjagaan dari ratu yang di sini. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Ini dari tadi kita ada yang ngikutin. Apa ya namanya? Ada yang ngikutin, cuman dia ikut menjaga. Ini dia ada di sebelah kiri saya. Dia kakek-kakek sama nenek-nenek. Cuman jalannya agak bungkuk ya, agak apa sih? Agak gini-gini banget gitu kan. Ya seperti kakek-kakek nenek pada umumnya lah. Ada yang gini mas, ada yang tegak juga. Ya itu mah beda itu kakek-kakek itu. Jadi ini tadi yang nuntun kita ya dari awal kita masuk opening sampai kita selesai acara, dia ngikutin kita. Oke gitu aja sih mas Dede. Udah sampai di sini aja ya. Yalah udah cukup ya, kita udah dapat informasi yang cukup. Ya mudah-mudahan ya kita doakan bersama, mudah-mudahan lokasi ini kan sayang ya, tempatnya luas, udah nggak digunakan, mudah-mudahan ini bisa dibangun kembali, bisa dibangun ya minimal bangunan-bangunan yang berguna lah gitu. Untuk para sahabat Jade jangan lupa subscribe, like, comment, and share, pokoknya di share sebanyak-banyaknya. Oke mas Dede. Ya, siap mas. Tetap ikuti perjalanan kami yang lebih menantang, lebih ekstrim, dan lebih menegangkan lagi ya sahabat. Apabila ada sahabat Jade yang memiliki rekomendasi tempat, bisa chat di WA kami, ada nomornya di link deskripsi YouTube kita. Dan bisa juga komen di komentar YouTube kita ya sahabat Jade.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Jembatan Antar Dimensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.